Ayah CEO saya. Bab 1 orang asing yang tampan. Aku tidak merasa baik-baik saja. Cahaya di dalam ruangan diredupkan, tetapi masih mudah untuk melihat sosok ramping gadis itu. Dia terbaring di atas spray dengan cara yang malas dan bermimpi, seketika menarik perhatian Kergu. Apa? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa gadis itu, tetapi mudah untuk membedakan bahwa dia cantik. Mendekati tempat tidur, Ker mengangkat dagunya untuk melihat dengan lebih baik siapa wanita misterius ini di tempat tidurnya. Di detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba melompat bangun dan melemparkan lengannya di sekitar lehernya, menghembuskan napas berat seolah-olah dia sedang sesak napas. "Tolong, bantulah aku." Cara dia berpegangan padanya dan bernapas berat di samping telinganya membuat Ker kehilangan kendali. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ker tumbuh di keluarga kaya, dan telah melihat dan melakukan banyak hal buruk dan gelap. Baginya, tidak masalah untuk memanfaatkan gadis yang miskin dan tampaknya terpengaruh obat-obatan ini. Siapapun yang bisa masuk ke kamarku pasti telah diinstruksikan untuk membawa wanita ini untukku. Saya kira ini adalah sesuatu yang bisa membuatku senang, pikirnya dengan senyum licik di bibirnya. Mendengar itu, Ker mendekat dan mencium gadis itu tanpa ragu. Ring, ring. Mata Nicole Ning terbuka, terbangun dari alarm di ponselnya yang berbunyi setiap pagi. Menggosok matanya, dia mencoba duduk dan mematikan alarm, tetapi tiba-tiba merasa ada yang salah. Mengapa aku telanjang? Dan siapa pria yang tidur di sampingku? Tangan Nicole menutupi mulutnya saat dia mencoba menahan jeritannya. Menggosok pelipisnya, dia mencoba mengingat serangkaian peristiwa yang terjadi kemarin. Baiklah, aku ingat Gregory memberitahuku bahwa dia punya kejutan untukku, dan memintaku menunggunya di hotel. Lalu Fiona menuangkan segelas air untukku, dan aku minum itu. Lalu, itulah saat aku mulai merasa pusing dan dibawa ke kamar ini. Mata Nicole melebar kaget. Dia sudah lama curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara pacarnya dan sahabatnya Gregory Song dan Fiona Zhao. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan merencanakan sesuatu seperti ini terhadapnya. Nicole bangun dari tempat tidur dan segera berpakaian, berniat untuk mencari Gregory dan Fiona. Saat dia hampir keluar, dia teringat pada pria yang tidur di tempat tidur. Meskipun dia diracuni, dia masih banyak bertanya-tanya kemarin malam apakah apa yang dia lakukan itu baik-baik saja. Bagi Nicole, dia cukup tidak bersalah. Dia cukup tampan, pikir Nicole saat dia melihat fitur tajam di wajahnya. Baiklah, karena dia sangat tampan, aku rasa aku tidak sepenuhnya merugi di sini, gumam Nicole. Kemudian, dia mengambil beberapa uang dari tasnya dan meletakkannya di sebelah tempat tidur. Setelah itu, dia keluar dengan diam-diam. Tanpa waktu untuk disia-siakan, Nicole naik taksi dan langsung menuju ke rumah Gregory. Selama perjalanan, dia membayangkan banyak kemungkinan tentang apa yang menunggunya di sana. Namun ketika dia akhirnya sampai di sana, itu masih merupakan pukulan besar baginya. Pakaian berserakan di seluruh lantai, mengarah ke kamar tidur. Nicole bahkan melihat dasi biru tua yang pernah dia berikan kepadanya sebagai hadiah. Sekarang itu tergeletak sembarangan seperti sampah. Perlahan, Nicole pergi ke kamar tidur dan mencoba mendengarkan apa yang terjadi di sisi lain. Pintu dibiarkan sedikit terbuka, dan sangat mudah baginya untuk mendengar suara dan desahan mereka. Tidak tahan lagi, Nicole mengambil sepatu hak tinggi di lantai dan melemparkannya ke arah pria dan wanita di tempat tidur. Mungkin lain kali kalian harus menutup pintu agar tidak ada yang melihat betapa tidak tahu malu kalian. Tapi aku tidak tahu apakah kalian memiliki setengah otak untuk mengingat itu. Begitu Gregory melihat wajah marah Nicole, dia langsung mengambil selimut dan mencoba menutupi dirinya. Sementara itu, Fiona mengambil kemeja Gregory dari ujung tempat tidur dan memakainya. Kemudian, dia berdiri dan mendekati Nicole. Nicole, biarkan aku jujur denganmu. Karena kamu sudah melihatnya,
tidak ada gunanya untuk menyembunyikan. Gregory dan aku sudah. Tolong kenakan pakaianmu dulu. Nicole menggerutu, memalingkan wajahnya seolah-olah melihat Fiona menyakitkan matanya. Apakah kamu tidak memiliki rasa hormat pada dirimu sendiri? Kamu. Fiona merasa malu dan marah, sehingga dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Nicole melirik ke belakang padanya, matanya menyipit dan alisnya terangkat. Jadi ini yang kamu inginkan, Gregory. Apakah Fiona tipe kamu? Dia melihat Gregory yang marah dengan senyum mengejek di wajahnya. Fiona, aku tahu dulu kamu adalah sahabatku dan semuanya. Tapi sepertinya waktu itu sudah berlalu, kata Nicole dengan keceriaan sinis. Tahu tidak, sejak kita masih kecil, pakaian yang kamu pakai adalah pakaian lama milikku dan barang-barang yang kamu gunakan adalah barang-barang lama milikku. Bahkan sampai kita dewasa. Lucu, bukan? Nicole tertawa ironis. Sekarang, sepertinya kamu juga mendapatkan pria bekas dari aku. Kamu benar-benar ahli dalam mengambil barang-barang yang tidak aku inginkan lagi. Kata-kata ini jelas menyebabkan rasa sakit bagi Fiona. Ayahnya dulu adalah sopir keluarga Ning. Karena itu, dia merasa sangat tidak percaya diri dan merasa rendah diri sepanjang waktu. Gregory, yang masih terbaring di tempat tidur, jelas tidak senang dijelaskan sebagai sampah. Dia menunjuk dengan menuduh pada Nicole dan berteriak padanya, itulah yang paling aku benci dari dirimu, Nicole. Kamu sangat sombong. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah wanita bangsawan dari keluarga Ning? Jangan lupa bahwa ayahmu meninggal dan keluargamu bangkrut. Sekarang, kamu hanya seorang wanita miskin dan tidak berdaya. Sangat ironis bahwa orang seperti kamu akan berbicara begitu rendah tentang Fiona dan aku. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lakukan semalam? Ternyata mereka merencanakan semuanya. Aku ingat Gregory memberitahuku bahwa dia kehilangan sejumlah besar uang di Makau beberapa waktu yang lalu. Dia tidak ingin keluarganya mengetahuinya. Apakah dia menjualku untuk membayar hutangnya? Tapi Fiona tanpa sadar menempatkan aku di kamar yang salah. Pikiran itu membuat Nicole merinding. Dia melihat pria dan wanita di depannya dan memberikan senyum sinis. Aku akan memberitahumu semuanya. Aku menghabiskan malam yang indah dengan seorang pria yang sangat baik di hotel semalam. Tubuhnya terlihat bagus dan dia sangat tampan. Jauh lebih tampan daripada kalian berdua sebenarnya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan bagiku. Mengetahui bahwa Gregory adalah pria yang sangat sombong, Nicole menebak bahwa dia akan diprovokasi oleh kata-katanya. Seperti yang diharapkan, wajah Gregory memerah dan dia menatapnya dengan tajam, menggeretakkan giginya dalam kemarahannya. Kamu wanita jalang. Tentu saja, tentu saja. Aku yakin kalian berdua menikmati upaya kalian yang menyedihkan dalam berhubungan seks yang layak, balas Nicole. Dengan menghela nafas, dia berbalik dan pergi, sepatunya berderak renyah di lantai seperti ratu sombong.